selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Gue mau tanya, kalau lu tiba-tiba punya uang 150 miliar, lu bakal beli apa? Rumah yang halamannya kayak lapangan bola, mobil sport yang suara mesinnya bikin tetangga kesel, atau liburan keliling dunia, nginep di hotel bintang 7 dan makan di restoran yang sekali duduk habis 50 juta. Tapi ada orang yang pakai uang segitu buat beli sebuah lukisan. Iya, cuman coretan cat di atas kanvas. Gak bisa dinaikin kayak mobil, gak bisa ditinggalin kayak rumah, gak bisa dimakan kayak makanan mewah. Dan yang bikin lu makin geleng-geleng, mereka beli itu sambil senyum lebar. Lu pikir itu gila? Tenang, nanti kita akan bongkar. Kalau lu pikir mereka bodoh, itu karena lu belum ngerti cara mainnya orang kaya. Lu lihatnya cuman gambar yang digantung di dinding. Tapi mereka lihatnya kekayaan yang gak akan pernah pudar. Kekayaan yang bahkan kalau dunia kebakar, mata uang anjlok, atau negara bangkrut, nilainya justru bisa naik. Lu lihat cat, mereka lihat kontrak tertulis yang bisa nyelamatin duit miliaran dolar. Lukisan itu bukan cuman karya seni. Itu bisa jadi brankas uang, portable yang gampang dibawa lintas negara. Itu bisa jadi mesin penghemat pajak yang sah di mata hukum. Itu bisa jadi paspor emas buat masuk lingkaran orang-orang terkaya di planet ini. Dan lucunya, semua itu dilakukan sambil pura-pura menghargai seni. Lu sibuk kerja lembur, nabung recehan, nyimpen duit di tabungan yang bunganya kalah sama inflasi. Mereka simpen duit di sebuah lukisan, duduk manis, dan nunggu orang datang bawa tawaran lebih tinggi. Bedanya apa? Lu kerja buat duit, mereka bikin duit kerja buat mereka. Bahkan waktu lukisannya cuma nongkrong di dinding. Gue bakal kasih tahu gimana satu lukisan bisa berubah dari harga setara rumah kecil di pinggiran kota jadi setara satu gedung pencakar langit di Jakarta. Gue bakal kasih tahu kenapa lukisan bisa jadi aset yang paling aman dari emas, lebih rahasia dari rekening luar negeri, dan lebih menguntungkan. Dan yang paling penting, gue bakal kasih tahu kenapa kalau lu mau main di liga orang kaya, lu harus ngerti permainan ini dulu. Makanya, sebelum kita bongkar semua rahasianya, subscribe dulu channel ini. Karena di sini kita nggak ngomongin cara cari uang, tapi cara main uang sampai uang itu tunduk sama lu. Lu siap? Ayo kita mulai. Mitos versus realita. Masalahnya, banyak orang sudah ngejudge duluan tanpa ngerti mainnya. Dengar berita orang beli lukisan 50 miliar. Langsung komentar, ih orang kaya, gak ada kerjaan, buang-buang duit. Padahal yang buang-buang duit itu justru lu. Taruh uang di tempat yang nilainya turun tiap tahun. Beli lukisan cuman buat gaya-gayaan. Sebagian orang memang sekedar pamer, iya, tapi buat miliarder itu adalah investasi. Di dunia seni kelas atas bisa ngalahin saham, bahkan properti. Lu beli mobil mewah, nilainya turun begitu keluar dari showroom. Mereka beli lukisan, nilainya naik, bahkan ketika debunya numpuk. Lu bangga punya barang baru. Mereka bangga punya barang yang harganya naik. Nama seniman memang ngaruh, tapi ada faktor yang lebih besar, kelangkaan. Semakin sedikit supply, semakin gila harga yang bisa diminta. Sekarang, setiap kali satu karya muncul di lelang, kolektor dunia berebut kayak singa lihat daging. Dunia orang kaya, langka itu sama artinya dengan mahal. Dan gak ada yang lebih langka daripada karya seni yang cuma ada satu di planet ini. Kalau dijual, belum tentu laku. Kalau lu main di pasar seni murahan, iya, kadang gak laku. Tapi di art market,
Ada antrian pembeli yang bahkan siap bayar lebih tinggi sebelum lelang dimulai. Kenapa? Kolektor kaya jarang jual karya mereka kecuali perlu. Begitu ada karya legendaris muncul, mereka gak mau kehilangan kesempatan kedua kalinya. Bahkan, di beberapa kasus, harga bisa naik hanya karena ada rumor karya itu bakal dijual. Buat orang miskin, lukisan itu hobi. Buat orang kaya, lukisan itu akun bank yang gak kelihatan dan bunganya bisa bikin lu minder. Jadi, sebelum lu komentar, buang-buang duit, tanya dulu, siapa yang sebenarnya buang duit? Dia yang belanja barang yang nilainya naik, atau lu yang belanja barang yang nilainya turun tiap detik? Kenapa lukisan bisa jadi aset kuat? Orang miskin lihat lukisan cuma sebagai dekorasi. Orang kelas menengah lihat lukisan sebagai simbol status. Tapi orang kaya lihat lukisan sebagai mesin pencetak uang yang bentuknya indah. Nah, mesin ini punya beberapa keunggulan yang bikin dia tahan banting dari hampir semua aset yang lu kenal. Yang pertama, gak bisa diproduksi lagi. Cuman ada satu di dunia. Gak peduli lu punya pabrik cat terbesar di dunia atau teknologi AI canggih. Lu gak bisa bikin lukisan asli. Bahkan kalau ada yang replika 99% mirip, nilainya tetap nol dibanding aslinya. Di dunia ekonomi, ini namanya barang yang jumlahnya tetap gak bisa ditambah. Semua orang berebut. Kolektor seni kelas atas itu bukan cuma orang kaya dari Amerika atau Eropa. Mereka ada di Timur Tengah, Asia, bahkan Afrika. Taipan Cina, miliarder Rusia, sampai bos teknologi Silicon Valley. Semua mau punya karya yang bisa jadi simbol. Karena permintaan datang dari seluruh dunia. Nilai lukisan gak tergantung ekonomi satu negara aja. Bahkan, kalau satu negara resesi, kolektor dari negara lain bisa tetap berebut. Lu pikir rebutan tiket konser itu gila? Lu belum lihat gimana orang rebutan lukisan di balai lelang. Seniman meninggal, harga naik. Begitu seniman meninggal, supply resmi berhenti selamanya. Setiap karyanya otomatis jadi langka. Gak ada karya baru yang akan keluar. Kolektor tahu ini, makanya mereka buru-buru mengamankan karya seniman yang lagi naik daun sebelum meninggal. Bahkan kadang, rumor kesehatan seniman aja bisa bikin harga melonjak. Di dunia orang biasa, kabar orang meninggal itu duka. Di dunia seni, kabar itu sebuah peluang. Jadi, kalau lu lihat orang kaya ngeluarin ratusan miliar buat lukisan, ingat, mereka nggak cuman beli gambar. Mereka beli potongan kecil sejarah yang nilainya gak bisa direplikasi. Dan di dunia investasi, itu emas yang gak pernah karat. Lu sadar gak? Setiap kali dunia lagi berantakan, krisis ekonomi, perang, inflasi menggila, orang-orang kaya justru kayak gak panik. 2008 misalnya, pas krisis keuangan global, saham jatuh, banyak perusahaan bangkrut, tapi coba lu tebak, apa yang malah naik harganya? Lukisan kelas atas. Bahkan, beberapa lukisan terjual 2 kali lipat lebih mahal dibanding tahun sebelumnya. Gila kan? Lagi krisis, orang kehilangan rumah, tapi satu lukisan bisa naik nilainya miliaran. Kenapa bisa begitu? Jawabannya simpel. Lukisan kelas atas itu safe haven, tempat aman buat nyimpan kekayaan. Tidak terkait mata uang. Kalau lu nyimpan uang di dolar, rupiah, atau yen, nilainya bisa jeblok kapan aja. Tapi harga lukisan ditentukan pasar seni, bukan kurs mata uang. Mau dolar ambruk, rupiah goyang, harga lukisan tetap dihitung berdasarkan nilai kelangkaannya, bukan karena inflasi. Bisa dipindah dengan mudah. Lu punya properti. Kalau mau pindahin kekayaan itu ke negara lain,
ribetnya minta ampun, urus izin, bayar pajak, jual beli. Tapi kalau lu punya lukisan seharga 200 miliar, masukin peti khusus, sertakan dokumen keaslian, dan kirim via kargo ke negara lain. Dalam hitungan hari, kekayaan lu sudah terbang ke luar negeri. Sulit disita. Akun bank lu gampang dibukukan. Tapi lukisan, kalau disimpan di gudang, penyimpanan pribadi, pemerintah bahkan gak tahu lu punya apa di dalamnya. Apalagi ada gudang-gudang yang sengaja dibikin untuk nyimpen aset seni bernilai miliaran, lengkap dengan keamanan. Lu pikir orang kaya simpen uang di bank? Salah. Mereka simpan kekayaan di gudang pendingin, di ruangan tanpa jendela, dijaga 24 jam, dan bahkan pemerintah gak punya akses. Lu panik lihat saldo bank berkurang karena inflasi. Orang kaya santai ngopi sambil tahu lukisannya di gudang naik 10% nilainya dalam setahun. Bedanya lu sama orang kaya, lu nabung biar aman, mereka beli seni biar untung. Bahkan saat dunia lagi kebakaran. Dan ini fakta yang nyakitin. Kebanyakan dari kita bahkan gak pernah mikir beli lukisan sebagai investasi karena kita mikir itu cuman hobi orang aneh. Padahal di dunia orang kaya, ini udah kayak senjata rahasia untuk melindungi dan menggandakan kekayaan mereka. Trik pajak dan warisan. Lu pikir orang kaya beli lukisan cuman buat gaya-gayaan? Duduk di ruang tamu sambil ngopi, terus liatin coretan cat di kanvas sambil bilang, indah sekali. Enggak, di balik cat itu ada trik pajak yang bikin dompet mereka tambah tebal. Lu tahu nggak kenapa mereka nyumbang lukisan ke museum? Mereka bukan cuma dapat ucapan terima kasih dan foto bareng kurator. Mereka dapat potongan pajak. Dan bukan potongan receh. Bisa sampai jutaan dolar. Bayangin, orang kaya beli lukisan 5 juta dolar. Mereka simpen di ruang tamu atau bahkan di gudang pribadi yang dijaga ketat. 10 tahun kemudian nilainya naik jadi 20 juta dolar. Nah, di titik ini mereka nggak jual. Kalau mereka jual, pajak bisa makan puluhan persen. Mereka malah nyumbang lukisan itu ke museum. Apa yang terjadi? Pemerintah kasih potongan pajak sebesar nilai pasar lukisan itu. Artinya, mereka bisa potong kewajiban pajak sampai jutaan dolar. Uang yang harusnya masuk ke kas negara, masuknya ke kantong mereka. Ini yang lebih licik, tapi cerdas. Kalau mereka kasih lukisan itu ke anak cucu lewat warisan, nilai yang dicatat di dokumen biasa diatur supaya pajak warisannya kecil. Kadang, lukisan itu dipindah-pindah pemiliknya lewat perusahaan cangkang di luar negeri. Jadi, secara hukum, ribet diusut. Tapi secara pajak, hemat gila-gilaan. Lu mikirin, warisan itu rumah sama mobil. Mereka warisin lukisan-lukisan sambil kasih bonus bebas pajak. Dan ini bagian yang bikin mereka terlihat keren di mata publik. Mereka disebut filantropi seni. Namanya ditulis di plakat museum, sumbangan dari keluarga X. Tapi, tiap kali orang lewat dan baca nama itu, yang mereka nggak tahu adalah di balik kebaikan hati itu ada kulkator, pajak yang kerja keras. Beda kelas tuh kayak gini. Lu bayar pajak karena kewajiban. Mereka bayar pajak sambil dapat kehormatan. Lu pikir miliarder itu jadi kaya cuman karena pintar dagang? Enggak. Mereka tambah kaya karena mereka tahu cara nongkrong di tempat yang benar. Lu nongkrong di kafe, mereka nongkrong di lelang seni bareng orang yang bisa transfer miliaran cuma lewat satu jabat tangan. Di dunia seni, lelang kelas atas bukan cuma soal beli lukisan mahal. Itu adalah pintu masuk ke liga orang-orang yang hidupnya di level yang gak pernah lu bayangin. Bayangin aja, satu ruangan isinya miliarder, politisi, CEO global, bahkan
keluarga kerajaan. Ketika lu beli lukisan, lu bukan cuma dapat karya seni, lu dapat tiket emas buat ngobrol sama orang-orang yang megang kunci ke proyek-proyek triliunan, kesempatan bisnis, kerjasama investasi, akses ke informasi yang gak pernah muncul di berita. Semua itu terjadi di sela-sela lelang. Yang lebih gila, di dunia ini, lukisan bisa jadi alasan buat deketin orang tanpa kelihatan nyari untung. Lu bisa mulai percakapan dengan, gua suka karya pelukis ini. Dan ujung-ujungnya ngobrol soal perusahaan, proyek tambang, atau investasi. Mereka main di level di mana satu kenalan baru bisa nambah kekayaan mereka ratusan juta dolar. Lu, lu masih sibuk mikirin cashback 20% di e-wallet. Main lukisan tanpa ilmu itu kayak main saham tanpa baca laporan keuangan. Bedanya, kalau saham jatuh, lu masih bisa jual rugi. Tapi kalau lukisan lu gak laku, itu bukan cuma rugi. Orang kaya gak akan taruh nama mereka di karya yang gak punya sejarah, gak punya nilai, dan gak punya cerita. Mereka punya tim, punya data, dan punya jaringan yang memastikan setiap sapuan kuas yang mereka beli punya peluang jadi mesin cetak uang. Lu kira mereka main tebak-tebakan? Enggak, mereka main catur. Dan lu bahkan belum ngerti cara gerakin pion. Gue kasih lu satu cerita yang udah jadi legenda di dunia seni dan juga di dunia orang kaya. Ada seorang kolektor yang beli sebuah karya lukisan. Harganya waktu itu $19. Iya, cuma segitu. Kalau dirupiahkan, ya sekitar ratusan juta waktu itu. 33 tahun kemudian, lukisan yang sama laku terjual $110,5 juta. Artinya, nilainya naik 5.815 kali lipat. Lu bayangin, lu beli satu barang, nggak lu sentuh, nggak lu pakai, cuman lu simpan. Dan 33 tahun kemudian, tiba-tiba lu jadi miliuner. Inilah kenapa orang kaya gak cuman mikir beli lukisan biar keren, tapi mikir beli lukisan biar uang gua kerja sambil tidur. Mereka lihat peluang ini kayak lu lihat diskon 90% di mall. Bedanya, mereka bawa duit miliaran buat belanja. Masalahnya, kebanyakan orang kalau lihat harga lukisan miliaran, reaksinya cuman, ih, buang-buang duit. Padahal, mungkin itu satu-satunya investasi yang bisa bikin cucu lu pensiun sebelum lahir. Lu ngecek, mereka kaya. Lu ketawa, mereka beli pantai. Siapa yang rugi? Lukisan mahal itu bukan cuma soal seni. Itu bukan sekedar kanvas, cat minyak, atau tanda tangan pelukis. Itu aset bergerak, itu alat politik, itu trik pajak yang legal, tapi nggak semua orang ngerti. Dan yang paling penting, itu tiket masuk ke meja makan yang nggak ada di restoran manapun. Meja makan di mana keputusan miliarder dolar diambil sambil makan anggur dan keju impor. Lu liatnya cuman gambar. Mereka liatnya kekuatan, status, dan cara nyimpan harta di luar kadar. Lain kali, lu lihat orang kaya beli lukisan miliaran, jangan buru-buru nyinyir. Buang-buang duit. Karena bisa jadi yang lu lihat itu bukan cuma transaksi seni. Itu lagi-lagi cuman perpindahan uang dari rekening yang kelihatan ke rekening yang gak kelihatan. Sebuah rekening yang bentuknya kanvas yang nilainya bisa naik lebih cepat dari saham yang lu bela-belain ikut seminar motivasinya. Lu bilang lukisan gak ada gunanya. Lucu. Karena buat mereka, justru disitulah gunanya. Ngilangin pajak, ngamanin harta, dan ninggalin nilai kekayaan sambil kelihatan keren di pameran. Dunia ini gak adil, bukan karena orang kaya bisa beli lukisan mahal, tapi karena mereka ngerti permainan yang lu bahkan gak sadar lagi dimainin. Dan kalau lu masih ngelihat seni cuma sebagai hobi,
Selamat, lu cuma jadi penonton di galeri yang sebenarnya adalah arena perang finansial. Kalau video ini bikin lu melek, kalau lu ngerasa selama ini lu cuma nonton dunia dari luar kaca, klik tombol subscribe sekarang. Karena di sini kita gak cuma ngomongin cara nyari duit, kita ngomongin cara mainin duit, mindahin duit, dan nyimpen duit. Biar duit itu kerja buat lu. Bahkan saat lu tidur. Dan percaya gua, tidur nyenyak itu beda rasanya kalau rekening lu ada lukisan yang nilainya 100 kali gaji seumur hidup lu.